Berita pertama, dalam rapat terbatas percepatan peningkatan nilai tambang batubara pada Jumat 23 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo menilai soal tata kelola batubara khususnya tentang hilirisasi batubara di Indonesia yang sangat lambat. Padahal, Presiden menginginkan ekspor batubara sebagai komoditas mentah bisa segera dihentikan. Dikutip dari kontan.co.id, hal ini merujuk pada skenario International Energy Agency Net Zero Emission di World Energy Outlook 2020. Permintaan batubara untuk pembangkit listrik akan turun 66% di kurun waktu 2019 hingga 2030. Dengan begitu, target Rencana Umum Energi Nasional untuk menghentikan ekspor batubara selambat-lambatnya pada tahun 2046. Dalam Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, disebutkan bahwa porsi ekspor batubara akan dikurangi secara bertahap. Dalam aturan yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2017, ekspor batubara akan dihentikan paling lambat pada tahun 2046 atau saat kebutuhan batubara nasional mencapai lebih dari 400 juta ton. Namun, pada tahun 2015, total produksi batubara Indonesia telah melampaui batasan yang ada dalam Rencana Umum Energi Nasional, yaitu mencapai 461 juta ton. Hal ini merupakan bukti bahwa pemerintah masih kurang baik dalam mengelola produksi nasional. Berita kedua, Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan nampaknya juga berdampak pada sektor pertambangan batubara Indonesia. Mengutip dari kontan.co.id, materi Undang-Undang Cipta Kerja dalam pasal 39 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, maupun undang-undang perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Salah satu perubahan yang terjadi adalah disisipkannya pasal baru yakni pasal 128A di antara pasal 128 dan 129. Dalam ayat 1 pasal 128A dijelaskan bahwa pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah batubara dapat diberikan perlakuan tertentu terhadap kewajiban penerimaan negara. Kemudian, di ayat kedua, perlakuan tertentu tersebut dapat berupa pengenaan royalti sebesar 0%. Dan di ayat ketiga, dijelaskan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait perlakuan tertentu diatur dengan peraturan pemerintah. Artinya, produsen batubara dalam negeri berpeluang memperoleh insentif pembebasan royalti untuk kegiatan peningkatan nilai tambah batubara. Insentif royalti ini terbilang adil untuk pelaku usaha pertambangan, karena bagaimanapun, investasi di bidang peningkatan nilai tambah atau hilirisasi batubara tentu tidak murah, mengingat teknologi dan infrastrukturnya pun belum tentu bisa dipenuhi dalam negeri. Berita ketiga, Rabu 21 Oktober 2020 pukul 14 waktu Indonesia Barat telah terjadi kecelakaan tanah longsor di tambang tradisional Tanjung Agung, Muara Enim, Sumatera Selatan. Dikutip dari detik.com, kecelakaan ini menewaskan 11 orang. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumatera Selatan, kronologi kecelakaan ini terjadi saat hujan yang turun di lokasi penambangan reda. 11 pekerja tambang tersebut masuk ke terowongan dengan kedalaman 20 hingga 30 meter tanpa peralatan yang memadai untuk memulai pencarian batubara. Setelah masuk ke area tambang, para pekerja kemudian memulai aktivitas seperti biasa. Namun, diduga tanah yang basah dan labil mendadak bergerak dan terjadilah longsor yang menimbun ke 11 para pekerja tersebut. Hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat, para penambang tewas baru bisa dievakuasi dengan alat berat setelah tertimbun selama 3 jam. Hal ini merupakan sebuah insiden yang menegur keras pemerintah daerah agar tidak lagi menutup mata dan bertindak tegas untuk menangani tambang ilegal yang masih beroperasi di daerah-daerah tersebut.